Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh diberikan kesempatan beribadah bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita membuka Keluaran 16 ayat 4. Lalu sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak peluru untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukum atau tidak. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan tema Tuhan memang sudah merancangkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman pagi hari ini, tindakan Tuhan memberikan mana kepada orang Israel bukan merupakan reaksi atas sungut-sungut orang Israel, tetapi memang Tuhan sudah merancangkannya. Tuhan memang sudah sediakan. Sama seperti waktu Adam dan Hawa diciptakan, maka segala sesuatu sudah ada. Jadi Tuhan sudah rancangkan bahwa sebelum Adam dan Hawa itu ada, maka segala sesuatu yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan, itu Tuhan sudah siapkan. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel ini, memang Tuhan sudah rancangkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Di tengah perjalanan Israel menuju padang gurun, Tuhan tahu bahwa apa yang mereka bawa, bekal yang mereka bawa, itu pasti akan habis. Makanan yang mereka bawa itu pasti akan habis. Tidak cukup bekal yang mereka bawa. Tetapi Tuhan sudah merancangkannya itu, karena Tuhan tidak ingin bangsa Israel ini mengalami kelaparan di tengah jalan. Bangsa Israel tidak mengalami kekurangan di tengah jalan, dan mereka mungkin tidak juga bisa membeli makanan yang begitu jauh. Mereka harus kembali lagi. Itulah rancangan Tuhan. Itulah rencana Tuhan. Dan saat itulah Tuhan memang telah merancangkannya, akan memberi makan mereka makanan supranatural. Orang Israel mendapatkan makanan mana yang benar-benar turun dari langit. Bukankah itu sesuatu yang supranatural? Mereka tidak pergi membeli, tapi Tuhan turunkan mana dari langit turun ke bumi. Itu luar biasa sekali, saudara. Tuhan kasih mana supaya bangsa Israel ini mereka makan cukup, sehingga mereka bisa berjalan di padang gurun yang panas itu. Mereka bisa berjalan sehingga mereka mengalami kekuatan. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
berarti hidup saya dan saudara, Allah turut bekerja. Tuhan tahu Dia akan mendatangkan kebaikan. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Kalau saudara mendengar kesaksian William, banyak sekali perusahaan yang dia sudah kirim CV, bahkan ada beberapa kali sudah dipanggil interview. Tapi seolah-olah kok lama sekali ya. Tapi kalau Tuhan sudah merancangkannya, maka Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Hidup ini, saudara, sama seperti bangsa Israel. Mereka dipanggil oleh Tuhan keluar dari Mesir. Mereka berjalan di padang gurun. Orang-orang yang mengasihi atau orang-orang yang beriman harus mengalami proses. Katakan proses. Proses. Tidak ada yang instan. Tidak. Kesaksian William tidak sekali kirim lamaran langsung. Enggak. Harus menunggu berbulan-bulan. Harus diproses. Kadangkala ada satu perusahaan yang pernah dia pergi di Tanjung Priok, panasnya minta ampun. Dia bilang panas sekali. Pergi naik motor, panasnya. Tapi itu sebuah proses. Bukankah kita ada di tempat ini? Kita sedang mengalami proses daripada Tuhan. Kita sedang mengalami proses karena Tuhan ingin saya dan saudara beriman sungguh-sungguh. Orang-orang yang diproses oleh Tuhan, Alkitab mencatat ada namanya Yusuf. Dia harus diproses oleh Tuhan. Ada namanya Daud, dia harus diproses oleh Tuhan. Ada namanya Daniel, dia harus diproses oleh Tuhan. Orang yang beriman itu harus mengalami proses. Amsal 17 ayat 3 berkata begini. Amsal 17 ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Emas itu tidak akan dibilang emas kalau tidak pernah dibakar. Tapi emas akan dibilang emas murni karena dia mengalami proses dibakar. Kalau emas abal-abal, ya, imitasi, ketika dibakar, dia tidak bersinar. Dia tidak, kuningnya itu tidak ada karena abal-abal, karena palsu. Tapi kalau betul-betul emas, maka dia akan dileburkan dan dia akan semakin mengkilat. Saya percaya, saya dan saudara, ketika diproses oleh Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang palsu, tapi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Sehingga ketika proses Tuhan datang sama kita, kita tetap kuat. Karena kita percaya kita lebih dari pemenang. Kita pasti kuat. Kita pasti mengalami proses ini. Mana yang diberikan oleh Tuhan? Roti yang diberikan dari langit
itu bicara tentang gambaran. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Hari ini kita di awal bulan akan mengikuti perjamuan kudus, mengingatkan karena kasih Tuhan, maka Dia mau turun ke dalam dunia ini. Dia mau menyelamatkan saya dan saudara, agar kita menerima kehidupan yang kekal. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi waktu kita percaya pada Tuhan, hati ini ada damai sejahtera. Amin. Waktu kita percaya pada Tuhan, hati ini merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti ketenangan kita hanya dapat di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus. Waktu kita percaya pada Dia, maka dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Ada berkat-berkat rohani yang kita dapatkan. Berkat di dalam dunia ini itu bisa habis, saudara. Berkat bisa habis di dalam dunia ini, tetapi berkat yang daripada Tuhan tidak pernah akan habis-habis. Amin. Artinya apa itu, Pak? Loh, saudara, sekalipun kita makan telur dengan nasi, tapi kalau hati kita melimpah dengan syukur, itu luar biasa. Kita makan dengan penuh ucapan syukur, itu luar biasa. Bukan kita bilang, hati saya bersyukur, hati saya bersuka cita kalau saya makan daging. Itu kita melihat dengan situasi. Tapi apapun yang terjadi, hati kita ini penuh dengan ucapan syukur. Saudara, sekali lagi saya katakan, Laut Mati dan Danau Galilea itu yang ada di Israel, itu sama-sama dapat air dari Sungai Yordan. Jadi kalau ini Sungai Yordan, di bawahnya ada sebelah kiri Laut Mati, sebelah ada Danau Galilea. Sama-sama dapat berkat, sama-sama dapat sumber air dari Sungai Yordan. Tetapi Laut Mati tidak mengalirkan air yang dia terima. Jadi makanya itu disebut Laut Mati. Karena apa yang dia dapat di sini itu terkurung di situ dan tidak mengalir, sehingga di situ tidak ada kehidupan. Tetapi apa yang terjadi dengan Danau Galilea yang kita sering baca bahwa Yesus membuat mujizat itu karena banyak ikan ditangkap situ. Kenapa Danau Galilea ada kehidupan? Karena Danau Galilea, air yang dia dapat dari Sungai Yordan, dia alirkan lagi ke sungai-sungai yang lain. Maka di Danau Galilea itu terjadi kehidupan di sana. Tinggal kita pilih. Jangan kita berdoa, Tuhan untuk saya. Tapi mari kita mulai mendoakan orang lain. Jadi berkat, saudara. Jadi berkat itu kalau saudara mampu untuk memberkati orang lain lewat doa, lewat apa yang kita punya, itu seperti Danau Galilea. Saudara sedang membuka air masuk ke sungai-sungai yang lain
sehingga mereka juga mendapatkan kehidupan. Saya percaya kita dipanggil oleh Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan merancangkan hal kepada bangsa Israel? Ada dua hal. Yang pertama, dari pembacaan kita, agar umatnya menyadari bahwa Tuhanlah yang membawa Israel keluar dari Mesir. Ada yang bisa bantu saya baca Keluaran 16 ayat 6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Musa yang katakan loh, petang ini Tuhanlah yang akan membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu karena Tuhan, bukan karena kehebatan diplomasi Musa maupun Harun. Makanya Musa bilang, petang ini Tuhan akan membawa keluar. Jadi, saudara, Musa mau bilang sama orang Israel, kalau kita bisa keluar dari Mesir itu bukan karena saya, ya. Tapi hari-hari banyak orang berkata, saya kuat, saya hebat, saya berhasil karena saya. Dia tidak melihat bahwa semua itu datangnya daripada Tuhan. Musa bilang, petang ini Tuhan yang akan membawa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang membawa kita, maka pasti Tuhan juga akan memperhatikan dan bertanggung jawab atas semua kebutuhan setiap umatnya. Tuhan yang panggil bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Hari ini Tuhan telah memanggil saya dan saudara. Hari ini percayalah, Tuhan punya tanggung jawab adalah memelihara hidup saya dan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan bertanggung jawab karena Dia hidup. Dia tidak seperti tokoh-tokoh agama yang lain yang ketika hidup dan setelah mereka mati tidak bangkit. Tapi Yesus mati. Pada hari yang ketiga Alkitab berkata, Dia bangkit dari kematian, membuktikan Dia berkuasa. Maut tidak dapat menahan Dia. Masakan cuma kebutuhan saya dan saudara, Tuhan tidak dapat lakukan. Supranatural daripada Tuhan, itu yang Dia lakukan dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 29 ayat 5 berbunyi begini. 40 tahun lamanya Aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun loh. 40
semut tidak menjadi rusak. Apa yang mereka pakai? Sandal, alas kaki, tidak rusak selama 40 tahun. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Tuhan pelihara mereka. Dari sisi jasmani, Tuhan pelihara mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini kita hanya percaya kepada Tuhan. Seharusnya kalau kita tahu kita orang yang beriman, seharusnya kita ada rasa tenang, ada rasa aman, ada damai sejahtera, karena kita punya Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup saya, ketika saya sungguh-sungguh sama Tuhan, terjamin hidup saya karena ada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan memang sudah merancangkannya, yaitu Tuhan sedang melatih orang Israel untuk belajar taat. Ini paling penting. Taat adalah satu kata yang mudah diucapkan. Sama-sama bilang taat. Taat. Mudah kan diucapkan kan? Tapi taat ini tidak mudah untuk dijalani. Tidak mudah. Kata taat ini sangat penting. Tuhan memberikan makanan mana yang cukup bagi setiap orang sehari demi sehari. Orang Israel diajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa esok Tuhan akan menyediakan makanan bagi mereka. Tetapi kalau mana itu mereka ambil kebanyakan, sekali lagi dengar, kebanyakan atau berlebihan, maka mana itu tidak bisa disimpan, karena pada besoknya mana itu akan busuk. Jadi Tuhan bilang sama mereka, kamu boleh ambil tapi secukupnya. Makanya Tuhan Yesus juga bilang di doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Coba saudara, kita juga kalau makan kekenyangan, maka otak kita sudah tidak bisa berpikir dengan baik. Makanya makan paling pas adalah secukupnya. Jangan kenyang. Jangan. Maka saudara, ibu-ibu ya, punya anak, kasih bekal ke anak-anak untuk dia makan di sekolah. Jangan terlalu banyak itu nasi goreng. Iya loh, kita aja makan nasi goreng. Coba makan nasi goreng, sejam 2 jam kemudian ngantuk. Nah dia bagaimana dia mau belajar di sekolah kalau sudah makan? Kadang-kadang kita makan ya nak yang banyak ya, bukan dari banyak dia jadi pintar, bukan. Dari dia takut akan Tuhan, hikmat Tuhan itu turun. Mohon maaf, bukan susu ultra yang bikin anakmu pintar. Ya, dengar lagi saya ya, hasil survei membuktikan anak-anak yang lahir dari tahun 2000 ke atas sampai sekarang, tunggu tanggal main 10 tahun ke depan, paling banyak akan menderita diabetes, darah tinggi, kanker. Saya lihat di IG satu dokter berkata, dia bilang rumah sakit di Indonesia tidak bisa lagi menampung. Kenapa? Karena makanan anak-anak hari ini begitu mengerikan. Jadi jangan karena gaya-gayaan Starbucks. Oh, kamu belum pernah pergi ke Starbucks ya? Kamu belum pernah pergi ke
Ada restoran yang baru buka di atas, gak usah. Itu akan membunuhmu di kemudian hari. Ada anak masih SMP sudah cuci darah 1 minggu 2 kali. Ngeri. Karena William ini sudah kerja, saya suka bilang, hati-hati. Banyak di AC di dalam, maka pergerakan tubuh itu tidak ada. Mendingan air putih ya nak. Sekalipun teman-temanmu bergaya dengan Starbucks, apalagi yang baik-baik itu manis, biarin. Kesehatan itu seperti kita investasi dari sekarang. Tapi banyak anak-anak sekarang kan sudah manis, dia tambah lagi. Kamu nggak tahu, ke depan akan menghancurkan mereka. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan bilang cukup. Kalau kamu ambil banyak, maka makanan itu, mana itu akan rusak. Kenapa mereka mengambil banyak? Karena orang Israel ini ketakutan, kekhawatiran mereka, jangan-jangan besok saya sudah nak makan. Jadi dia ambil banyak-banyak, padahal besok itu jadi busuk, sudah tidak bisa lagi dipakai. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok kita nggak tahu. Hidup ini siapa yang mau tahu? Masih hidup nggak engkau besok? Siapa yang mau tahu? Besok kamu mau dapat proyek. Siapa mau tahu? Besok kamu akan dipanggil kerja. Siapa mau tahu? Besok ketika kamu jalani hidup ini, maka mujizat Tuhan terjadi. Tidak ada yang pernah tahu. Tapi cuma satu pribadi yang tahu, yaitu Tuhan. Dia sudah rancangkan hari Senin, cewek-cewek bersama akan memiliki tempat yang luar biasa. Hari Senin anakmu akan dipanggil oleh salah satu universitas terkemuka. Itu luar biasa. Kita nggak pernah tahu. Hidup ini besok kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal kita perlu tahu, saya harus bergantung sama Tuhan. Saya mesti percaya kepada Tuhan dengan beriman. Mari kita mulai merenungkan dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Sekalipun Tuhan yang kita sembah tidak kelihatan, tapi Tuhan yang kita sembah, Dia supranatural. Apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara? Engkau sedang sakit, percayalah pada waktu kita imani tubuh dan darah Tuhan Yesus masuk dalam tubuh saya. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau menyembuhkanku dengan darah-Mu. Engkau menyucikanku dengan darah-Mu. Pada waktu saudara mau mengikuti perjamuan kudus, waktu saudara percaya, angkat, dan mau makan roti dan minum anggur, percayalah, katakan, Tuhan, aku tahu hidupku ada dalam tangan Tuhan. Aku tahu Tuhan pasti rancangan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Amin, firman Tuhan.